Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhabir razaqil handanil mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihil furqana fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du, faqad qala ar-rabbul jabbar fi kitabihil mukhtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala syafi'una al-musyaffa' ay nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Al-hadits. Pertama-tama yang saya ta'zimi dan diharapkan keberkahan ilmunya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Putra dan Putri Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah, yakni Paman Umi, yang senantiasa menyirami hati nurani santri dengan butiran-butiran ilmu ilahi. Tak lupa kepada pengersa Teteh Haji dan sang buah hati yang selalu memberi semangat para santri dalam tholabul ilmi. Pula kepada pembina retorika dakwah, yakni pengersa Haji beserta keluarga yang tak pernah lelah mengajarkan anak baldah agar bisa berdakwah untuk li'la'i kalimatillah, untuk merundukkan diri. Mari kita doakan guru-guru kita. Allahumma anzil rahmataka alaihim, amin. Wa yassirhum kulla asirin wa barikhum fi tuli hayatihim. Juga hormat yang berisikan rasa rindu yang ada di dalam kalbu, saya haturkan kepada almarhum wal maghfurlah pengersa apa yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di tempat yang bercahaya, ai jannatul ma'wa. Terima kasih saya haturkan kepada panitia penyelenggara yang telah menata panggung dengan sedemikian indahnya sehingga membuat penampilan saya terlihat mempesona. Pula kepada dua pengawas balda, berikutnya kepada Almirenda dari mulai angkatan 001 sampai angkatan 019, kemudian kepada jajaran para ustazah, para santriawan santriawati teristimewa, terhamparan rasa kepada rekan-rekan seperjuangan retorika dakwah angkatan 020 yang banyak melukiskan kisah yang tak akan terlupakan dengan mudah. Meskipun kita semua akan berpisah, namun akan selalu terkenang dengan indah. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan segala hajatnya dan menjadi syubanul yaum rijalul ghad, santri di masa kini, bunyai di masa depan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pula yang saya cintai dan mencintai saya, kepada Abi dan Umi, juga kepada keluarga saya yang telah rela mengorbankan waktu dan tenaganya. Oge teka kantun kawali santri sadayana anu tos ngepalkeun dua pananganna, ngalengkahkeun dua sampeanana. Pamudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun umurna kalayan umur anu dipake ibadah ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Puji hayu urang sanggakeun ka Zat Allah anu Maha Suci. Puja hayu urang sanggakeun ka Zat Allah anu Maha Kawasa. Syukur hayu urang panjatkeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur, anu nyiptakeun makhluk pada sakujur sehingga urang tiasa kumpul dina ieu lembur, anu pamudah-mudahan diguyur ku rahmat anu teu kaukur. Shalawat miwah salamna pamugi didugikeun ka junjunan alam, baginda termulia anti durhaka, presiden seluruh dunia anu terkenal jujurna, anu mana dijelaskeun bahwasana batuangan ibunda Siti Aminah diibaratkeun kerang sawaktu ngandung Nabi tersayang.
Dina pada dina lebet patuangan eta teh aya mutiara anu paling berharga. Siapakah mutiara tersebut hadirin? Sanes anu dipayunnya. Beliau merupakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudikah bin Nas bin Mutar bin Nizar bin Ma'ad dan Adnan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari ketika mulut mereka ditutup, akan tetapi tangan dan kaki yang akan berkata untuk memberikan kesaksian terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Ai yaumal qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah menciptakan manusia dengan sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Allah pula memberikan akal pikiran kepada manusia agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah masihan orang dua cepil, dua mata dilengkapi ku alis, terus irung anu dua bolongna bari dihandap, teu kabayangnya lamun eta irung bolongna aya di luhur. Mantang lamun hujan teh bakal kabesekan wae ku cai. Terus lamun urang keur ngabersihan irung teh anu ngaranna anu biasa nama kieu benar ke? Namun hadirin, manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa karena Allah menciptakan manusia untuk taat dan bertakwa kepadanya disertai ujian dan cobaan. Apakah kita pantas untuk mendapatkan surganya atau tidak? Juga manusia disepertikan dengan lantai. Setiap hari, setiap menit, setiap detik selalu saja ada debu yang menempel dan mengotorinya. Sebersih apapun lantai, dia tidak akan pernah luput dari yang namanya debu. Dan sebersih apapun seseorang, dia tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai kita habiskan masa muda kita ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena masa depan adalah tanggung jawab kita, hai generasi muda. Lamun poe ieu orang masih kene leha-leha, masih kene santai-santai kayak di pantai, masih kene enjoy-enjoy tidak belajar, bagaimana masa depan kita nanti? Sebab di zaman intelektual ini, seorang anak sudah berani melawan dan membunuh orang tua. Yang muda tidak lagi hormat pada yang tua pun tidak lagi sayang pada yang muda. Murid sudah tidak memiliki sopan santun pada gurunya. Ini menunjukkan bahwasannya majunya perkembangan zaman namun mundurnya peradaban. Jauh sekali dengan akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu hidup sederhana dibandingkan kita yang hidup serba ingin ada. Beliau beribadah tanpa apa dikala kita umat manusia tertipu rayuan dunia. Beliau sebarkan ilmu-ilmu agama ketika kita sibuk menumpuk harta. Rintangan menghadang beliau bersabar hadirin. Cacian beliau terima dengan lapang dada saudara. Walaupun pahit yang dirasakan, beliau tetap teguh pendirian. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, telah dijelaskan di dalam kitab Nasoibul Ibad karena Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Sohifah 20 bab keempat makalah ketiga bahwasannya ada 4 perkara buruk, akan tetapi ada 4 perkara lain yang lebih buruk. Mana di antaranya? Arba'atun qabihatun lakinna arba'atan minha akbahu. Ad-danbu minasyabi qabihun wa minasyaikhi akbahu. Wal ishtighalu bidunya minal jahili qabihun wa minal alimi akbahu. Wa takassulu fi ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa tulabati akbahu. Wa takabburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i akbahu. Dosa yang dilakukan orang muda itu buruk, tapi dosa yang dilakukan oleh orang tua itu lebih buruk. Sibuk dengan urusan dunia bagi orang bodoh itu buruk, tapi sibuk dengan urusan dunia bagi orang yang berilmu itu lebih buruk. Malas beribadah bagi semua orang itu buruk, tapi malas beribadah bagi orang yang berilmu itu lebih buruk. Dan sombong bagi orang kaya itu buruk, tapi sombong bagi orang miskin itu lebih buruk. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu pada momen yang telah kita tunggu-tunggu setelah 4 bulan namanya menunggu. Betul Teh Ratu? Poin yang pertama ialah adzanbu minasyabi qabihun wa minasyaikhi akbahu. Dosa yang dilakukan orang muda itu buruk, tapi dosa yang dilakukan oleh orang tua itu lebih buruk.
Pak, Bu, Mang santri, teh santri, nu singkat teh waktu, nu nipu teh dunya, nu deukeut teh ajal, nu gede teh nafsu, nu berat teh amanah, nu hese teh nu sulit teh ikhlas, tuh gampang mah nyieun do. Komo urang salaku manusia anu seueur ngalakukeun salah sareng dosa, rek nu karasa atanapi nu teu karasa, lolobana mah anu teu karasa leres Bu. Namun ibu-ibu teh mah keur nyuci acuk caroge bari gugurutu. Kumaha gugurutuna? Ih, bere duit sapoean 20.000. Mahikana naon Pak? Can meuli beasna, meuli laukna, can jajan anakna. Kumo jeung emakna mah? Pas ngabalikeun kantong baju teh aya nyelip 50.000 Bu. Kira-kira arek dipasikeun moal ka caroge Bu? Arek dibelikeun bakso wae cek ibu teh. Eta oge dosanya Bu. Apalagi kita selaku pemuda dan pemudi, pasti pemuda identik dengan penerus agama dan bangsa. Sebab masa muda merupakan masa di mana mata mampu melihat dengan tepat, kaki masih bisa berjalan dengan cepat, dan kulit wajah masih indah mengkilat walau kadang ada timbul jerawat. Tenang jangan gawat, karena ada skincare Wardah yang bisa kita jadikan sebagai obat. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Walaupun beribu tahun lamanya mempunyai kemewahan, kekayaan, bahkan ketenaran, suatu saat nanti pasti akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena ketika mengingat kematian yang bisa datang kapan saja tanpa diundang, siap atau enggak siap, kita semua akan mati dan kembali kepada Allah. Dan kita tidak akan tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Coba bayangkan namun saat acan maut aya pengumuman heula. Pemberitahuan, siap-siap sebentar lagi kematian akan datang. Pasti anu tadina tukang tuang mau tuang-tuang deui bener. Anu tadina tukang sare mau sare-sare deui bener. Ade tanya tukang sare. Karena teu aya anu bisa dibawa ke alam kubur ieu teh amal urang. Harta benda anu dikumpulkeun ti tiasa nulungan urang Pak. Keluarga anu banget dedeh ka urang teu bisa matungan urang Bu. Sugan kitu Bapak ngagadoguhan pamajikan anu geulis. Jiga mau baligoh peuting ieu teh Elis. Eta arek ngabaturan kin di kuburan pan alimnya Bu. Malah mah jeung ibu arek gerak kawin deui. Karena kematian adalah perkara yang sangat menakutkan yang akan dialami oleh para raja atau budak, pemimpin atau rakyat, orang kaya atau orang miskin, tua atau belia, orang alim atau orang awam. Bahkan aku dan kalian pun akan merasakan yang namanya sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan bahwasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Maka dari itu hadirin, sebelum ajal tiba perbanyaklah mengingat dosa dan bertaubat agar Allah senantiasa mengampuni kita. Selanjutnya poin yang kedua ialah wal ishtighalu bidunya minal jahili qabihun wa minal alimi akbahu. Sibuk dengan urusan dunia bagi orang bodoh itu buruk, tapi sibuk dengan urusan dunia bagi orang yang berilmu itu lebih buruk. Pak, Bu, dunia sareng akhirat teh diibaratkeun dua awewe anu keur di madu. Lamun anu hijina dibahagiakeun, maka anu hijina bakal dikecewakeun. Teh santri suka dikecewain suka? Ya rasanya. Santri mau tahu gak? Pacaran itu jatuh cinta paling miskin. Kata Sahibah kok bisa teh mulia? Emangnya kenapa? Karena pacaran itu gak perlu mahar, gak perlu akad, tanpa imam, tanpa Allah pula. Cuma modal perasaan doang, bener gak? Makanya teh santri, kalau ada mamang santri yang ngajakin teh santri pacaran, jawab aja sama kita, inni akhafullah, aku mah takut sama kita harus selalu semangat dalam tolak ilmi. Kita buktikan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Jangan ini mah cita-cita jadi istri atau suami yang soleh dan solehah di kobongnya nggak betah, ngajinya nggak istiqomah.
Acrok-acrokan wae jika bangkong di udang pocong. Yang padahal kita di pesantren sedang dicetak jadi ustad dan ustazah. Makanya orang kedah semangat dina nalika ngaji sareng nafsu anu goreng kedah kurang jauhi. Karena kahirupan santri taya bedana sareng kenteng. Eta kenteng sataca disimpen di luhur kedah ngaliwatan cobaan sareng rintanganna heula. Timimiti digali tina bahan tanah terus ditincakan heula. Terus itu dibanting-banting bahkan dipoe nepi galari. Terus gitu ditarikeun ka mobil kadang-kadang ditincakan ku kenek. Timimiti dibentuk nepi ka terwujud pinuh ku cobaan sareng rintangan. Tapi anu jadi akhirna mobil anu sakitu mahalna, spring bed anu sakitu mewahna, jeung sagala anu aya di jero imah eta tinggalna dihandapkeun. Bahkan orang yang injak-injak tadi tinggal di bawah naungannya. Begitupun orang rek ngagaduhan ilmu anu seueur, jadi jalmi anu mulia eta teh kedah ngaliwatan cobaan sareng rintanganna heula. Maka bersabarlah kita sebagai santri dalam mengaji dan patuhlah pada perintah kiai agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang Maha Suci. Siap semangat ngaji, siap? Takbir. Biar afdal syair pun mengiringi. Mari para santri kita tolak ilmi agar hidup nanti Allah memberkahi. Jangan sampai lupa tujuan pertama, ingin dapat ridhonya Allah Ta'ala. Akur gitu akur. Ulah ieu mah rek gugah pikeun salat tahajud hese na kabina-bina, tapi pamentana meuni loba. Uyuhan we teh izin ka Gusti Allah. Batur tahajud malah nyumput di jero salimut. Kalak goreng kena jika belut, kalakuan goreng patut. Aya di kitu kitu aya. Lagi deh tatungkeun deh. Beranjak poin yang ketiga ialah watakasudu fil ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa tulabati akbahu. Malas beribadah bagi semua orang itu buruk, tapi malas beribadah bagi orang yang berilmu itu lebih buruk. Hadirin, hakikatna lamun orang ibadah ka Gusti Allah, taat kana perentahan Allah, eta teh moal bakal nambahan kana kakuasana Allah, moal bakal nambahan kana kakayana Allah. Sareng oge lamun urang ngabangsang ka Gusti Allah, tenurut kana perentahan Allah, Allah mah moal bakalan rugi saeutik oge. Akan tetapi taatna urang ka Allah, ngabangkangna urang ka Gusti Allah, alus sareng gorengna pikeun diri urang sorangan. Pak, Bu, kalau hidup masih tidak mau beribadah, lalu bekal apa yang akan dibawa untuk menghadap Allah? Karena hakikat hidupnya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa hadirin, di zaman sekarang banyak orang yang melupakan sholatnya dikala ia sehat, tapi ketika jatuh sakit ia baru menyadari akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena mereka belum mempunyai bekal untuk kehidupannya di akhirat. Kalaulah dulu di waktu sehat sempat beribadah kepada Allah, maka penyesalan tidak terlalu banyak. Tapi kalau di waktu sehat tidak sempat menempelkan kening ke sejadah, tidak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, maka air mata yang menetes tidak dapat mengembalikan masa lalu. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah terbingkai indah di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 12? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar tangisan, teriakan pekikan di dalam neraka. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi hadirin, penyesalan tidak lagi bermakna karena dunia tidak mungkin utuh seperti semula. Jika langit terbelah, planet bertabrakan, laut diledakkan, dan jika semua yang dikubur dibangkitkan, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah ia lakukan. Begitu na, hayu orang seurkeun ibadah ka Gusti Allah, lawan rasa males anu dekat aya di dina diri urang, karena orang di alam dunia ieu teh moal bakal salamina. Ad-dunya masru'atul akhirah, dunia teh ngan ladangna akhirat. Namun keur di dunia taat ka Gusti Allah, nurut kana perentahan Allah, maka anu bakal dimenangkeun mungkin di akhirat berupa kanikmatan. Tapi sabalikna, lamun keur di dunia maksiat ka Gusti Allah, ngabangkang kana perentahan Allah, anu bakal dimenangkeun mungkin di akhirat berupa siksaan di Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Kita bikin romantis. Mari kita bahas poin terakhir yang sangat miris.
wa takabburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i akbahu. Sombong bagi orang kaya itu buruk, tapi sombong bagi orang miskin itu lebih buruk. Di zaman ayeuna mah hadirin seueur loba ngabadeung ngaleuyah jalma anu sok nyombongkeun kana dirina, teu mandang eta mah reka jalma kaya atanapi jalma miskin. Mending ari jalma kaya mah sombong ge anu dipake sombongna, harta ngalimpah, mobil mewah jeung imah anu gagah. Sombong hadirin hiji-hijina sifat tercela anu kudu urang jauhi dina kahirupan anu moal bakal abadi dengan cara adi, yaitu akhlak dan ibadah. Karena orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, dia tidak akan terjerumus oleh arusnya zaman yang semakin edan. Kesimpulannya, jadikanlah akhirat sebagai tempat pulang yang abadi, hiasi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, untuk kunci kita meraih kehidupan di surga. Hadirin rahimakumullah, mengingat waktu dan kesempatan yang membatasi pertemuan kita kali ini, mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat saya aturkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, khusus maaf dari guru, umumnya dari hadirin sekalian. Khutbah sofa wa da'ma kadar, billahil hidayah wa taufiq, wa hasbunallahu wa ni'mal